puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang berbahagia ini Allah menghimpun kita lagi di dalam kelas online kita, meskipun hanya secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita pagi ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita di dalamnya. Ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menaungkan sayap-sayap para malaikat kepada kita semua. Wa haffatsumul malaikah, dan Allah menurunkan ketentraman ke dalam hati kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bapak Ibu, rekan-rekan yang disayang Allah, peserta kelas online yang hari ini kita membahas tema yang cukup berat, tema tentang karamnya sebuah kapal. Perlu kita garis bawahi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya salah satu misi syaitan yang paling besar adalah untuk memisahkan suami dari istrinya, memisahkan istri dari suaminya. Di mana kemudian pada majelis para syaitan, ya, kemarin kita sudah bacakan hadisnya, ketika ada syaitan yang melaporkan, aku berhasil membuat si fulan begini dan begitu, aku berhasil membuat si fulan begini dan begitu, maka pemimpin para syaitan itu mengatakan yang demikian itu biasa. Tetapi ketika kemudian ada yang melaporkan bahwa aku berhasil memisahkan si fulan dengan istrinya, maka kemudian sang pemimpin setan memuji dan mengatakan, engkau sebaik-baik setan, engkaulah setan yang hebat. Jadi memisahkan suami dari istrinya, memisahkan istri dari suaminya, ini termasuk goal yang sangat ingin dicapai oleh setan. Nah, dari itulah maka ikatan pernikahan ini ikatan yang agung, ikatan yang suci, yang kemudian menjadi tugas besar bagi kita untuk menjaganya. Baik ikatan suci pernikahan kita sendiri, bahkan juga ikatan pernikahan orang lain. Kita ini penting untuk turut menjaga, turut memberikan kontribusi bagi lestarinya pernikahan diri kita maupun pernikahan orang lain. Karena itu ada satu perkara yang sangat tercela di dalam agama kita, yaitu perkara yang disebut sebagai takhbib. Apa itu takhbib? Takhbib adalah berupaya untuk membuat seorang istri membenci suaminya atau seorang suami membenci istrinya, yang nanti akan berujung kepada perceraian dan perpisahan. Ini adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal kadang-kadang kita bisa terjatuh dalam melakukan takhbib itu bukan karena sengaja, tetapi karena tidak sengaja. Misalnya ketika sedang menanggapi curahan hati dari seorang teman, begitu, yang dengan itu membuat kita ternyata terpancing untuk mengomentari, memanas-manasi, menambah-nambahkan, gitu ya, yang kemudian memperuncing hubungan dari suami istri yang dimaksud, gitu. Jadi takhbib ini bisa terjadi tanpa sengaja dilakukan oleh sebagian di antara kita. Dan lebih-lebih kalau itu sengaja, apalagi dengan tujuan tertentu, misalnya baik untuk dirinya ataupun orang lain, dia melakukan takhbib supaya suami istri itu berpisah agar bisa dinikahkan atau dinikahi oleh orang lain, baik itu dirinya maupun yang selainnya, maka takhbib ini lebih tercela lagi, gitu ya, dilakukan dengan sengaja, kemudian dilakukan dengan tujuan untuk bisa menikahkan atau menikahi salah satu di antara kedua suami istri tersebut untuk dirinya ataupun orang lain. Ini takhbib. Maka yang juga perlu berhati-hati adalah mungkin para konsultan rumah tangga, juga mungkin bahkan para ustadz atau ustadzah yang
kemudian sering menjadi tempat berkonsultasi dari pasangan suami istri atau salah satu di antara kedua pasangan suami istri, jangan sampai dia pada posisi melakukan takhbib, berusaha untuk memisahkan, kecuali kalau perpisahan itu secara syar'i dibenarkan, yaitu barangkali karena memang sudah tidak bisa lagi mengupayakan islah, sudah tidak bisa lagi mengupayakan hal-hal yang ma'ruf dalam muasyarah, dalam pergaulan di antara suami dan istri, gitu ya. Dan dia lebih memunculkan madarat kalau ikatan pernikahan itu dilanjutkan, diteruskan. Lebih memunculkan bahaya. Ada yang terdolimi dengan kedoliman yang berat. Kalau pernikahan itu dilanjutkan, maka yang demikian memang tidak bisa tidak memberikan saran perpisahan, saran perceraian itu menjadi lebih utama daripada mempertahankan. Tetapi syarat dan ketentuannya sangat-sangat ketat. Syarat dan ketentuannya tentu sangat banyak. Tidak bisa langsung sedemikian itu pula menganjurkan perceraian. Tidak bisa serta-merta menganjurkan perceraian sebelum ditempuh langkah-langkah untuk melakukan islah, untuk melakukan perbaikan di antara kedua pasangan. Bahkan juga diperlukan kalau ada juru damai atau hakam, ya, faba'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, maka hendaklah masing-masing mengutus juru damai untuk membicarakan segala perkara yang terkait supaya kalau memungkinkan tetap dicapai islah. Nah, ini penting untuk saya garis bawahi, karena kerja-kerja untuk memisahkan suami dan istrinya itu betul-betul kerjanya syaitan pada asalnya. Karena berpisahnya suami dari istri itu akan memudahkan begitu banyak penjerumusan yang dilakukan oleh syaitan di tahap-tahap berikutnya. Kalau seorang suami dipisahkan dari istrinya, kalau seorang istri dipisahkan dari suaminya, maka besar pintu-pintu fitnah yang bisa dibuka oleh syaitan yang bisa menjatuhkan masing-masingnya ke dalam perkara-perkara yang keji dan mungkar. Demikian pula ada yang akan terzalimi dan tumbuh dalam hal yang kurang, yakni para anak, yakni anak-anak yang kemudian lahir dari pernikahan tersebut, yang dengan terjadinya perpisahan, terjadinya perceraian, membuat mereka menjadi tidak utuh, tidak mendapatkan hak kasih sayang dari orang tuanya sepenuhnya, baik salah satu ataupun keduanya. Dan karena ketidakseimbangan secara psikologis, karena orang tuanya tidak mendampinginya, mendidiknya dengan baik ini, tentu menimbulkan akibat-akibat tertentu yang bervariasi, tetapi jelas sangat terbuka pintu-pintu madarat bagi anak tersebut yang hidup dari keluarga yang broken home, keluarga yang pecah, kapal yang karam tadi. Demikian yang kita awali gitu ya pembahasan ini dengan keterkaitan yang sangat jelas antara upaya abadi setan untuk menjatuhkan manusia ke dalam kebinasaan dunia dan akhirat. Ini diantaranya salah satu goalnya yang penting adalah ketika mereka berhasil mengkaramkan kapal, ketika mereka berhasil menggagalkan sebuah ikatan rumah tangga, ketika berhasil membubarkan akad yang diucapkan untuk mempersatukan suami dan istri. Itulah mengapa pada agama tertentu itu ada perceraian yang dihukumi haram. Misalnya dalam ajaran agama Kristen Katolik itu hukum cerai itu haram. Biasanya dikutip dari Bible, bunyinya, dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan hendaklah jangan sampai dipisahkan oleh manusia. Itu dimaknai sebagai bahwa hukum cerai itu haram di dalam ajaran agama Kristen Katolik. Ini contoh. Bagaimana Islam memandangnya? Kalau ada yang memandang secara ekstrim hukumnya haram, juga ada yang memandang secara ekstrim, ya itu enteng-enteng saja. Yang namanya kawin cerai itu biasa gitu ya, mungkin di kebudayaan tertentu, di ajaran filsafat tertentu gitu ya. Nikah cerai dianggap sebagai perkara yang biasa saja gitu ya. Maka Islam selalu berada di titik tengah dalam keadilannya gitu ya.
Ada hadis yang dhaif tetapi maknanya dilihat oleh para ulama sebagai makna yang bisa dimaknai sahih, yaitu hadis yang berbunyi abghadul halali indallahi talaq, bahwasanya perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara perceraian. Abghadul halal indallahi talaq. Perkara halal tetapi paling dibenci di sisi Allah itu adalah cerai. Hadis ini dhaif menurut para ulama, tetapi dari makna sesungguhnya terkait dengan apa tadi yang sudah kita bahas, bahwa ada upaya-upaya setan yang sangat sistematis untuk memisahkan suami dari istrinya sebagai salah satu goal yang besar, tujuan yang utama dari perjuangannya setan di muka bumi untuk membuka pintu-pintu fitnah, membuka pintu-pintu kekejian dan kemungkaran, gitu ya, dan membuka pintu-pintu kerusakan bagi keturunan. Ini yang dilakukan oleh setan, gitu ya. Ini menunjukkan juga bahwa kalau perceraian itu menimbulkan pintu-pintu kemungkaran, kekejian, kerusakan, kemaksiatan terjadi, maka tentu ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum, ya, dinul Islam ini juga tidak ingin mengungkung manusia menjadikan misalnya salah satu pihak terdolimi dengan memaksakan ikatan pernikahan yang harus terus berjalan. Itu juga tidak demikian, yakni misalkan dengan ikatan pernikahan dilanjutkan, maka ada istri yang terdolimi karena misalnya mengalami kekerasan terus-menerus secara fisik maupun psikis dari suaminya, disiksa, dipukul, misalnya begitu. Demikian pula anak-anak tumbuh dari keluarga itu sementara ayahnya orang yang kasar, yang merusak, yang menyakiti, mendolimi, gitu ya. Maka tentu ini lebih madaratnya lebih besar, sehingga kemudian pada peristiwa semacam ini semisal Islam memberikan jalan keluar, yakni perpisahan. Atau semisal salah satu di antara kedua pihak ini orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan yang sukar ditolerir seperti perzinaan yang terus-menerus dan berganti-ganti misalnya, dan bahkan itu membahayakan, semisal dia membawa penyakit-penyakit yang menular secara seksual untuk kemudian bisa menulari istrinya dan bisa menimbulkan dampak yang negatif kepada anaknya. Tentu yang demikian ini menjadi tugas Islam untuk memberi solusi agar tidak terjadi perkara-perkara yang lebih merusak dengan memisahkannya. Atau misalnya baru diketahui belakangan karena mungkin tertular tularan yang berasal dari sebab-sebab yang mungkin bermacam-macam, tidak harus melalui hubungan seksual juga. Misalnya salah satu di antara kedua pasangan menderita HIV/AIDS, gitu ya, yang kalau ikatan pernikahannya dilanjutkan dan terjadi jima, misalnya hubungan seksual suami istri, maka pasangan itu menularkan kepada pasangannya dan bisa berdampak kepada anak-anaknya. Maka yang demikian ini meskipun bisa ada jalan keluar misalnya dengan berdisiplin melakukan abstinence, menikah tetapi tidak melakukan hubungan seksual misalnya, tetap dalam ikatan pernikahan tapi tidak melakukan hubungan seksual demi menghindari penularan misalnya, gitu ya. Itu jalan keluar juga. Tetapi kalau kemudian itu menjadi justru menyulitkan, maka Islam juga tidak kemudian memberikan jalan buntu, dia memberikan solusi semisal dengan adanya perceraian atau at-talaq. Ini yang menjadi alasan kenapa di dalam Islam ada syariat untuk at-talaq atau perceraian. Ada bahkan konon di dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana Islam mengatur tentang perceraian, apa-apa yang harus dipenuhi, hak-haknya pada masing-masing pihak dan lain sebagainya. Ini yang menjadi catatan penting kedua setelah tadi kita memberikan catatan bahwa memisahkan pasangan suami istri termasuk sebuah kerja besar setan. Bahkan tentang malaikat yang diturunkan ke bumi, Harut wa Marut yang ada di dalam Al-Quran diceritakan, itu juga di antara yang mereka pelajari dari ilmu sihir adalah sihir untuk memisahkan suami dari istrinya. Jadi kerja-kerja besar setan, bahkan juga dibantu oleh para tukang sihir,
kan juga dibantu oleh upaya-upaya fisik maupun non-fisik untuk memisahkan suami dengan istrinya. Ini suatu perkara yang real, suatu perkara yang harus diwaspadai. Yang kedua tadi catatan kita adalah Islam memandang perceraian dengan adil, tidak serta-merta mengharamkannya, melarangnya seperti dalam beberapa agama yang lain, tapi juga tidak serta-merta membolehkannya dengan ringan atau membolehkannya dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, sama sekali tidak. Dia perkara yang berat, dia perkara yang besar, yang syarat dan ketentuan kalau mau melaksanakannya harus betul-betul cermat dan betul-betul berlaku. Tetapi pada asalnya adalah mengupayakan islah, mengupayakan perdamaian, mengupayakan perbaikan. Selama upaya perdamaian dan perbaikan masih bisa ditempuh, maka tentu at-talaq atau perceraian ini diupayakan semaksimal mungkin untuk dihindari. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bahasan lain terkait talak ini sebelum kita nanti membicarakan sedikit tentang fikih talak atau fikih perceraiannya. Itu yang pertama, dalam hubungan suami istri itu bisa terjadi kerusakan, bisa terjadi satu kondisi karena konflik misalnya, kemudian ada hukum-hukum syariat yang terkait. Misalnya yang pertama yang disebut sebagai dhihar. Kata dhihar itu terkait dengan kata dohar yang artinya punggung. Ini karena dahulu orang Arab kalau mendihar istrinya mereka menggunakan ungkapan kata-kata anti alayya ka dhahri ummi. Mengatakan kepada istrinya, anti engkau alayya atasku ka dhahri ummi seperti punggung ibuku. Engkau bagiku tak ubahnya seperti punggung ibuku. Maknanya apa kalimat dihar ini? Artinya sejak kalimat dihar itu diucapkan, maka seorang suami tidak akan menyentuh istrinya, gitu ya, tetapi juga dia tidak akan menceraikannya. Jadi statusnya digantung. Bahasa kita sekarang statusnya digantung dengan dihar ini. Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dalam fikih modern tentu orang sekarang untuk melakukan dihar menggantung status itu tentu kadang-kadang tidak menggunakan kata-kata dihar yang secara lafadz sama persis seperti ini, tetapi kemudian mengandung hakikat yang sama, yaitu menggantung status istri. Tidak dinafkahi lahir maupun batin, tetapi juga tidak diceraikan. Ini namanya jelas masuk ke dalam definisi dihar. Jadi tidak dinafkahi lahir maupun batin, tidak disentuh, juga dia tidak diceraikan. Ini adalah masuk kepada kategori dihar. Nah, kalau dihar itu diucapkan dalam bentuk kata-kata sumpah, maka Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Mujadilah memberikan panduan bagaimana cara membebaskan diri dari sumpah dihar. Karena memang yang seperti itu adalah sebuah kezaliman. Jadi dihar ini hukum asalnya adalah haram, karena dia mendolimi istri, statusnya menjadi tidak jelas, tidak mendapatkan hak-haknya, tetapi juga tidak dilepaskan oleh suaminya. Sehingga dihar ini hukumnya haram. Kalau dia diucapkan sebagai sebuah sumpah, maka dia harus ditebus, gitu ya. Kemudian tebusannya diantaranya dengan membebaskan budak. Kalau tidak mampu membebaskan budak, maka dia melakukan puasa 2 bulan berturut-turut untuk menempuh atau menebus diharnya dan seterusnya. Jadi ini menjadi berat konsekuensi yang harus dilakukan ketika seseorang melakukan dihar. Kemudian yang lain adalah yang disebut sebagai li'an. Kata li'an ini berarti saling melaknat. Saling melaknat itu maknanya antara suami istri sudah distrust, tidak ada satu rasa saling percaya satu sama lain. Misalnya ketika suami menuduh istrinya berzina, menuduh istrinya itu berselingkuh misalnya. Kemudian si suami ini tidak bisa menghadirkan saksi, karena kalau menuduh zina itu harus menghadirkan saksi 4 orang yang menyaksikan terjadinya perzinaan tersebut, gitu ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya tidak harus menyaksikan
seperti benang masuk ke lubang jarum, tidak, tetapi melalui satu kinayah, melalui satu isyarat gitu ya, yang menunjukkan bahwa ya memang benar terjadi perzinaan, tidak bisa tidak gitu ya, sulit dibantah. Maka 4 orang saksi ini harus dihadirkan kalau seorang suami menuduh istrinya berzina. Kalau dia tidak bisa menghadirkan saksi gitu ya, kalau dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka dia harus bersumpah. Nah, sumpah inilah yang kemudian nanti kalau dibalas sumpah juga oleh istrinya disebut sebagai sumpah li'an. Tapi kalau cuma dilakukan oleh suami, istri kemudian tidak membantah, kemudian mengakui, tentu ini tidak disebut li'an. Karena li'an ini menunjukkan saling melaknat satu sama lain. Di mana suami kemudian bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah gitu ya, saya meyakini misalnya begitu bahwa istrinya itu berzina. Kalau tuduhan saya salah, maka saya siap untuk mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya dan juga orang beriman gitu ya. Ini sumpah dari suami. Nah, istrinya kan pihak tertuduh kalau demikian ini. Kalau istrinya pihak tertuduh sementara dia juga tidak bisa mempertahankan diri dengan hanya bicara apa adanya, maka dia juga bisa mempertahankan dirinya dari tuduhan dengan melakukan sumpah. Dengan melakukan sumpah. Nah, sumpahnya untuk menolak tuduhan itu sama gitu ya dengan mengucapkan 4 kali demi Allah, dan yang kelima kemudian mengatakan kalau tuduhan suami saya benar, kata dia, maka saya siap untuk mendapatkan laknat Allah sebagai konsekuensinya. Ini namanya li'an. Nah, kalau sudah li'an, suami nuduh istri dengan sumpah 4 kali plus laknat Allah, istri menolak tuduhan suami dengan juga bersumpah 4 kali atas laknat Allah, pembuktian iya atau tidak menjadi tidak lagi penting sesudah itu karena ikatan pernikahannya sudah fasah, sudah rusak. Nah, karena masing-masing melakukan li'an gitu ya, saling melaknat satu sama lain. Ya sudah tidak bisa lagi hidup sebagai suami istri, otomatis mereka terpisah gitu ya. Ikatan nikahnya itu fasah atau rusak karena li'an, karena saling melaknat satu sama lain yang dilakukan karena tuduhan perzinaan tersebut. Jadi tuduhan perselingkuhan atau perzinaan pada istri yang kemudian disikapi suami dengan laknat, sumpah 4 kali plus laknat Allah, dan sebaliknya juga yang dilakukan oleh istrinya untuk membantah. Maka ini sudah fasah, sudah menjadi rusak ikatan pernikahan tersebut. Adapun kalau istri tidak membantah misalnya, kalau memang terjadi dia tidak mengangkat sumpah untuk membantah suaminya, tapi dia mengakui, maka sang suami punya pilihan apakah menceraikan ataukah kemudian memaafkan, tentu saja. Ini perkara yang lain lagi. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang disebut sebagai khulu, atau seorang istri yang melakukan gugat cerai pada suaminya karena sebab-sebab tertentu. Nah, misalnya juga contoh tadi, karena suaminya berselingkuh, melakukan perzinaan, berbuat dosa dengan wanita lain, misalnya kemudian istrinya mengajukan khulu atau mengajukan pembatalan pernikahan atas keberatannya akibat pengkhianatan tersebut ini. Nah, khulu ini tidak boleh dibuat-buat, karena kalau dibuat-buat maka secara khusus terdapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan khulu gitu ya, karena kalau nyari-nyari alasan sementara sebenarnya suaminya baik, suaminya selalu memenuhi semua yang menjadi hajat-hajat dan hak-haknya, suaminya tidak pernah melakukan kezaliman, suaminya tidak melakukan perzinaan dengan yang lain dan lain sebagainya, semua kewajiban-kewajiban suami dijalankan, kok mencari-cari alasan untuk khulu, misalnya karena sudah punya pria idaman lain, naudzubillah min dzalik gitulah, kemudian si istri ini mencari-cari jalan untuk bisa berpisah dari suaminya, maka orang yang melakukan khulu dengan dengan sengaja,
dengan cara yang dibuat-buat, dengan alasan yang dicari-cari, maka dia adalah perkara yang sangat-sangat besar dosanya di sisi Allah. Termasuk orang-orang yang membantu ya melakukan khulu' tadi, lakukan gugat cerai istri kepada suaminya, ini kebagian dosanya gitu ya, sesuai dengan kontribusinya. Ini namanya khulu'. Jadi ada dihar, li'an, khulu'. Ini bagian dari pembahasan tentang fikih talak. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, talak atau perceraian ini adalah perkara yang tidak main-main, perkara yang tidak bisa dibercandain, dia adalah perkara yang serius. Jadi Rasulullah SAW itu menyatakan ada 3 perkara yang candanya jatuh, seriusnya juga jatuh. Maknanya canda maupun serius dia berlaku. Yang pertama khitbah. Jadi khitbah itu nggak bisa bercandaan. Lamar perempuan itu jangan bercanda dengan mengatakan kamu enggak jadi istriku, tapi bercanda nggak bisa. Itu kalau sudah mengucapkan kalimat seperti itu, maka itu adalah satu perkara yang besar dan dia berlaku. Jadi artinya ya harus dijawab dulu dengan betul, disikapi dengan betul, perkara yang serius. Karena ini memang kalau enggak nanti ada orang mempermainkan perempuan. Ada orang mempermainkan hati seorang wanita dan itu akibatnya bisa sangat fatal gitu ya. Sehingga penting untuk diketahui, mungkin ada yang belum menikah di antara para peserta kelas online, barakallahu fikum, tidak boleh bercandaan soal khitbah karena jatuh hukum serius. Yang kedua adalah akad nikah itu ijab qabul itu juga serius. Tidak bisa bercandaan gitu ya, tidak bisa bercandaan. Kamu kunikahkan sama anakku ya. Misalnya ada seorang wali mengatakan begitu kepada seorang pemuda, itu serius. Jadi kalau yang bersangkutan mengatakan ya saya terima nikahnya gitu ya, itu jatuh, hukumnya terjadi bahwa dia adalah sebuah pernikahan. Jadi tidak boleh bercandaan juga yang soal pernikahan gitu ya. Ini penting untuk dipahami. Kemudian yang ketiga adalah talak. Perceraian juga nggak boleh bercanda gitu ya. Misalnya kamu tak cerai aja apa ya gitu. Nah, tidak boleh gitu ya. Ya ini bukan soal yang bercandaan gitu ya. Jadi talak yang kemudian diungkapkan dengan bercanda ini juga jatuh hukumnya. Jadi memerlukan rujuk nantinya kalau kemudian dia hendak menyatu kembali dengan istrinya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, akan tetapi ada menurut sebagian besar ulama, jumhurul ulama, ada peristiwa-peristiwa di mana talak itu seharusnya tidak dilakukan. Satu, ketika istri sedang haid. Jadi kenapa kok tidak diperkenankan menalak istri ketika istri sedang haid di kalangan sebagian ulama? Karena biasanya ketika sedang haid itu mungkin gitu ya, sedang terjadi ketidakstabilan emosional pada istri yang kemudian membuat suami mungkin marah dan lain sebagainya. Dan pada saat itu kemudian suami juga sedang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya sehingga juga mempengaruhi temperamen dan emosinya, sehingga kemudian kemungkinan keputusan cerai ketika istri sedang haid ini adalah perkara yang kemudian tidak difikirkan dengan jernih, tidak difikirkan masak-masak, hanya sebuah reaksi emosional spontan. Yang kedua juga para ulama memberi catatan tentang suami yang sedang marah ketika dia mengucapkan cerai, maka ada yang berpendapat ini tidak jatuh. Karena apa? Karena sedang marah itu berarti keputusan itu tidak dilandasi oleh pertimbangan yang jernih, tetapi dia hanya ungkapan emosional semata-mata. Sehingga sebagian ulama menyatakan tidak jatuhnya ungkapan semacam itu karena tunggu nanti sampai dia jernih, selesai dari marahnya, baru kemudian baru dia bisa dihukumi dari ungkapan yang dia utarakan, termasuk tentang kalimat cerainya itu ya. Nah, maka dengan demikian perceraian itu dilakukan dengan pertimbangan yang sangat masak, bukan sembarangan, bukan emosional, bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena situasi yang sedang penuh dengan
penuh dengan ketegangan emosional, tidak, tetapi difikirkan masa-masa, difikirkan betul-betul sebagai sebuah keputusan yang dewasa, keputusan yang sehat, dipertimbangkan segala aspeknya. Ini yang diharapkan di dalam Islam. Jadi tidak karena sesuatu yang sifatnya emosional semata-mata. Bahkan kadang-kadang pertimbangannya adalah karena pertimbangan yang sangat luhur, sangat agung, orang dipisahkan karena ada ganjalan yang terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu ya. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, itu ya. Itu ketika Abdurrahman bin Abi Bakar menikah dengan Atikah binti Zaid, istrinya, maka putra Abu Bakar ini menjadi sangat mencintai istrinya. Jadi cintanya itu bukan menguatkan dia di berbagai hal, tetapi melemahkan. Ibadahnya jadi melonggar, sholat berjamaah jadi jarang datang, gitu ya. Bahkan panggilan jihad fisabilillah dia jadi tidak bisa berangkat. Ini maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta si putranya ini untuk menceraikan istrinya. Nah, ketika kemudian orang tua yang meminta diceraikan, ternyata kemudian mereka benar-benar bercerai karena alasan yang sangat luhur, yaitu jangan sampai rumah tangga kok justru mengganggu ibadah, mengganggu pengabdian kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya kemudian mereka berpisah. Tetapi ternyata ketika berpisah, pada diri putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini juga menjadi berat. Semakin berat hidupnya, semakin gak kuat kehilangan, karena cintanya memang sangat dalam kepada Atikah begitu ya. Akhirnya kemudian Abu Bakar mengizinkan anaknya untuk rujuk kepada istrinya, maka dengan syarat ketika rujuk adalah dia harus untuk memenuhi hak-hak ibadah yang atau kewajiban-kewajiban ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW perintahkan kepadanya. Dan betul sampai akhirnya sang putra ini, putranya Abu Bakar As-Siddiq ini akhirnya gugur di dalam sebuah peperangan, gugur di dalam sebuah ghazwah atau pertempuran jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita tahu Sayyidah Atikah binti Zaid nantinya dinikahi atau menjadi istri dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai suaminya yang kedua. Itu tentang Sayyidah Atikah gitu ya. Jadi sampai nanti Atikah ini karena menikah dengan beberapa orang laki-laki yang semuanya syahid fisabilillah, beliau digelari sebagai istri para syuhada, itu zaujatus syuhada, karena menikah dengan banyak laki-laki yang semuanya gugur syahid fisabilillah. Ini contoh perceraian yang terjadi atas perintah dari ayahandanya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, dikarenakan sebab-sebab yang syar'i. Contoh lain adalah perceraian antara Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu dengan istrinya, yaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, yang pernikahan mereka ini atas arrangement atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah menikahi Zainab ini atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini dari keluarga Quraisy yang terkemuka. Kakaknya adalah Abdullah bin Jahsy, adiknya adalah Hamnah binti Jahsy, dan Hamnah ini adalah istrinya Mus'ab bin Umair. Jadi Zainab ini punya kakak Abdullah, salah seorang sahabat utama yang gugur di perang Uhud. Kemudian Hamnah itu adalah adik Zainab yang kemudian menikah dengan Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair juga gugur di perang Uhud gitu ya. Nah, kemudian ada Zainab. Zainab ini saudari mereka yang kemudian Rasulullah SAW perintahkan agar Zaid bin Harisah menikahinya. Akhirnya mereka pun menikah karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi ada ganjalan terutama dari keluarga Zainab tentang status Zaid yang seorang bekas budak dan putra angkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Jadi yang terjadi di situ adalah ganjalan tentang nasab gitu ya. Statusnya Zaid sebagai budak ini memberatkan keluarga bangsawan ya, dari keluarga Zainab gitu ya, sehingga mereka merasa pernikahan ini tidak sekufu. Jadi mereka menerima pernikahan itu karena Rasulullah SAW yang memerintahkan. Sementara ketika dalam ikatan rumah tangga, maka kemudian terjadi ketidaknyamanan. Demikian pula pada diri Zaid yang kemudian merasa minder, yang kemudian merasa tidak atau kurang percaya diri bergaul dengan keluarganya Sayyidah Zainab binti Jahsy ini, sampai akhirnya karena ganjalan ini semakin berat, dirasakan semakin berat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Zaid ini akhirnya menceraikan istrinya, yaitu Sayyidah Zainab binti Jahsy. Dan begitu sang istri ini diceraikan, begitu masa iddahnya habis, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab. Subhanallah, ini sendiri menjadi satu perkara yang berat bagi Rasulullah SAW, karena pandangan pada masa itu yang namanya Zaid itu dianggap sebagai putra angkatnya Rasulullah SAW. Karena apa? Dulu adalah budaknya Khadijah, kemudian dihadiahkan, dimerdekakan dan dihadiahkan untuk Rasulullah, sehingga menjadi pelayannya Rasulullah SAW yang kemudian diperlakukan dengan sangat baik oleh Rasulullah, sampai orang-orang menganggap Zaid ini sebagai anak angkat Rasulullah. Sementara di masa jahiliyah, ya anak angkat itu statusnya seperti anak kandung. Kalau anak angkat menceraikan istrinya kok kemudian dinikahi oleh bapak angkatnya, maka itu tercela sekali, karena itu tentu saja adalah sebuah hal yang sangat nista, bekas istri anak dinikahi oleh bapaknya. Nah, tetapi Allah hendak membatalkan hukum adopsi, dalam arti seorang anak yang diadopsi tetap harus menasabkan diri kepada bapak-bapaknya sendiri secara biologis dan legal, bukan kepada bapak angkatnya, bukan kepada bapak adopsinya. Jadi Zaid yang semula dipanggil Zaid bin Muhammad itu harus dikembalikan menjadi Zaid bin Harisah. Dia harus menasabkan diri kepada bapaknya, bukan kepada Rasulullah SAW yang merupakan ayah angkatnya. Ini yang terjadi, sehingga kemudian Rasulullah mau tidak mau melaksanakan perintah Allah tersebut, menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy gitu ya, sebagai istri beliau dan kemudian menjadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini tentang kisah perceraian di kalangan para sahabat yang kemudian juga terjadi. Ini karena sebab-sebab yang kemudian syar'i, sebab-sebab yang memang syariat itu membolehkan dan syariat itu memerintahkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka karena karamnya sebuah kapal ini bisa bermula dari konflik yang pernah kita bahas di pertemuan pertama. Yang kedua bisa bermula dari apa yang kemudian pernah kita bahas kemarin, yaitu hadirnya orang ketiga, begitu, yang kemudian sudah kita uraikan titik-titik rawannya pada pertemuan yang lalu. Nah, yang selanjutnya adalah bahwasanya kita menjaga ikatan pernikahan ini sebaik-baiknya, tetapi kalau memang terjadi sebab-sebab syar'i untuk terjadinya talak, maka dia harus dilaksanakan dengan cara sangat seksama, penuh pertimbangan, menimbang manfaat dan madarat gitu ya. Apalagi bukan cuma terkait dengan suami dan istri, akan tetapi juga apa yang akan dialami oleh anak-anak mereka gitu. Ini perlu pertimbangan yang sangat jelas. Kemudian konsekuensi dari talak, konsekuensi dari perceraian. Nah, ini yang banyak tidak diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya perceraian itu ada konsekuensi yang sebenarnya, kalau saya memandang diri saya sebagai laki-laki mau egois gitu, hukum cerai dalam Islam itu merugikan laki-laki. Nah, meskipun pada prakteknya di masyarakat sering kemudian yang dirugikan adalah perempuan, itu karena tidak mengikuti apa yang diatur di dalam Islam.
gitu ya, bahwa di dalam Islam seorang suami yang menceraikan istrinya, satu, ini yang jarang diketahui, maka meskipun katakanlah hak asuh anak jatuh kepada istri, tetapi nafkah itu tetap kewajiban suami. Nafkah anak seberapapun besarnya itu tetap merupakan kewajiban ayahnya, bukan kewajiban orang lain, bukan kewajiban ibunya. Jadi kalau seorang suami melepas istrinya dalam perceraian, itu dia tidak bisa melepas anaknya. Semua tanggungan nafkah itu tetap kembali kepada anak, kepada pihak laki-laki, kepada si suami atau bekas suami ini. Jadi ada perkara yang kemudian kadang-kadang dilewatkan ya, karena hak asuh diambil dia, ya sudah, itu menjadi tanggung jawab dia. Tidak, gitu ya. Tanggung jawab itu tidak lepas dengan terpisahnya hak asuh. Yang namanya nafkah itu tetap harus dipenuhi. Bahkan sebagian madhab menyatakan kalau istri yang dicerai itu belum itu ya mendapatkan suami baru yang menikahinya dan menanggung kehidupannya, maka menjadi ada tuntutan meskipun tidak sampai pada titik kewajiban penuh bagi bekas suami untuk tetap memberikan bantuan tunjangan kehidupan kepada bekas istrinya. Ya, subhanallah ya. Repot gitu ya kalau cerai itu si suami ini rugi besar gitu ya. Dia sudah tidak lagi dalam ikatan pernikahan, tapi tetap harus menafkahi anaknya, tapi tetap harus kemudian memberikan tunjangan kepada bekas istrinya bahkan gitu ya. Ini yang menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk juga diketahui agar orang tidak mudah-mudah mengucapkan kata talak, kata cerai gitu ya. Bahkan apa yang selama ini dinikmati istri misalnya gitu ya, itu menjadi hak istri sampai akhir hayat. Itu yang misalnya diambil oleh beberapa ulama Mesir ketika memberikan fatwa ketika terjadi pernikahan, itu diarahkan untuk status rumah yang dimiliki itu diatasnamakan istri. Kenapa? Agar kemudian tidak terjadi kesewenang-wenangan dari suami gitu ya. Ya, kalau suatu saat suaminya marah ngusir istrinya pergi, ya istrinya nunjukin sertifikat, ini atas nama saya, yang mau pergi ya silahkan, kamu yang pergi. Itu diambil istidlal hukum ini dari fakta bahwa di masa Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu tidak punya rumah, yang punya rumah itu istri-istri beliau. Jadi rumahnya ibunda kita Aisyah, rumahnya ibunda kita Hafsah, rumahnya ibunda kita Ummu Salamah, rumahnya ibunda kita Zainab, rumah ibunda kita Ummu Habibah, rumah ibunda kita Saudah dan lain sebagainya. Itu adalah statusnya rumahnya istri-istri Nabi SAW, bukan suami yang memilikinya. Jadi yang ini menjadikan istri terpenuhi haknya dan terjaga haknya, sehingga kemudian ketika terjadi perceraian misalnya dia tidak disia-siakan, dia tidak kemudian mengalami kerugian dan dia tidak mengalami kemadharatan bahaya di luar sana. Jadi ini menjadi catatan-catatan penting kita tentang talak ya, tentang perceraian. Kemudian hukum-hukum di dalam talak. Al-Quran menyatakan at-talaqu marratani. Yang namanya cerai itu adalah 2 kali, yakni ar-raj'i, yang bisa dirujuk itu adalah 2 kali perceraian. Maksudnya orang menceraikan istrinya, kemudian ada rujuk, kemudian diceraikan lagi, kemudian rujuk lagi, ini masih boleh rujuk. Tapi kalau sudah 3 kali memberikan talak, maka dia tidak bisa rujuk, dia menjadi ba'in, talak yang tidak bisa dirujuk. Nah, talak yang tidak bisa dirujuk ini hanya bisa kemungkinan untuk dinikahi kembali kalau ada yang sudah menikahi sang istri untuk sekian waktu lalu menceraikannya, maka pasangan ini, istri ini bisa bersatu lagi dengan suaminya yang pertama tadi, baru dengan syarat demikian. Nah, cuman itu tidak bisa di skenario. Kalau di skenario namanya muhalil. Muhalil itu orang yang di skenario untuk menghalalkan kembali talak yang sudah tidak bisa dirujuk atau talak ba'in itu ya. Jadi sudah 3 kali cerai, kemudian dia menikah gitu ya, dengan orang lain. Nah,
orang lainnya ini ternyata misalnya disuruh sama mantan suami, kamu nikahin dia bentar aja, seminggu. Habis itu kamu ceraikan, biar saya bisa nikahin dia lagi. Nah, muhalil seperti ini dosanya besar. Ini tidak boleh gitu ya. Jadi harus alami, tidak bisa di skenario untuk kemudian ada muhalil yang menjadikan ikatan pernikahan itu bisa dikembalikan lagi. Karena kalau sudah bain ya begitu, sudah di di 3 kali cerai itu kan berarti cerai itu kan bukan perkara yang ringan, pertimbangannya masa cerai, nikah lagi, cerai kok mau nikah lagi itu kayak menjadikan nikah dan cerai sebagai sebuah permainan. Ini perkara yang tidak diperkenankan oleh syariat. Nah, kemudian kapankah rujuk? Rujuk itu kalau masih dalam masa iddah, maka kemudian dia bisa rujuk. Tetapi kalau sudah lepas dari masa iddah, maka dia harus akad ulang. Misalnya diceraikan, kemudian dia masih dalam masa iddah, kemudian masa iddah itu kan memang menunggu untuk mempertimbangkan juga, selain hikmahnya untuk mengetahui apakah kemudian istrinya ini hamil atau tidak misalnya gitu ya, atau perkara-perkara yang lain, maka dia harus mempertimbangkan soal ya kemarin itu sudah dipikirkan masa-masa belum ya, menceraikan. Kalau ternyata ada pertimbangan lain, masukan-masukan lain untuk kembali bersatu, untuk kembali rujuk gitu ya, maka itu dilakukan di masa iddah. Jadi kalau masa iddah akadnya akad rujuk, tidak perlu kemudian menjadi akad nikah ulang. Tetapi kalau kemudian sudah lewat dari batas masa iddah, maka perlu akad nikah ulang, karena itu sudah pernikahan ulang, bukan sekedar rujuk gitu ya. Dan dalam rujuk inilah ya, masa iddah inilah yang tentu statusnya berbeda-beda. Kalau seorang wanita diceraikan oleh suaminya, maka dia menunggu salah satu quru atau 3 kali suci menurut Imam Syafi'i, atau 3 kali haid menurut Imam Ahmad. Itu sebagai masa tunggunya. Jadi kalau 3 kali suci itu maknanya ya kalau sedang diceraikan pada saat dia suci, maka kemudian haid, kemudian suci, ini baru dihitung suci pertama. Kemudian haid lagi, kemudian suci, baru dihitung suci kedua. Kemudian haid lagi, baru suci, nah ini suci ketiga. Baru kemudian haid, nah baru sudah itu dia bisa menikah dengan laki-laki yang lain. Tapi kalau Imam Ahmad, salah satu quru itu 3 kali haid. Jadi 3 kali haid itu berarti kalau sekarang dicerai dalam keadaan suci, maka haid pertama dihitung, lalu suci. Kemudian haid dihitung kedua, lalu suci. Kemudian haid ketiga dihitung, baru kemudian sesudah itu dia bisa menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi ini ada perbedaan pendapat dalam memaknai salah satu quru antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi intinya ada batas waktu yang cukup panjang sampai seorang wanita itu bisa menikah dengan pria yang lain sesudah perceraiannya dengan suaminya. Jadi salah satu quru bisa 3 kali suci. Tadi ya, hitungannya kalau Imam Syafi'i sekarang suci, maka nunggu haid, lalu suci. Nah ini suci baru dihitung pertama. Kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci. Ini suci ketiga, baru kemudian ketika dia haid atau sebadanya dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Nah kalau Imam Ahmad maka dihitung 3 kali haid. Sekarang dalam keadaan suci, maka besok ketika haid dihitung pertama, suci, haid, suci, haid. Sesudah itu di masa suci berikutnya dia sudah bisa menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau dia cerainya karena cerai mati, yaitu ditinggal wafat suaminya, menjadi janda karena ditinggal wafat suaminya, maka dia menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini yang kemudian juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sedang hamil ketika diceraikan, maka dia harus menunggu sampai anak itu lahir gitu ya. Sampai anak itu lahir, maka kemudian baru dia selesai dari ikatan masa iddahnya. Jadi ini seputar hukum-hukum di dalam talak, di dalam perceraian yang menjadi penting untuk diperhatikan ketika seseorang sudah pada tahap level yang tidak bisa dihindari lagi. Tetapi sebelum itu
ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan. Kalau pelanggaran itu berasal dari istri, maka suami punya hak, ya. Ada yang disebut sebagai nusus. Nusus itu kedurhakaan istri. Karena istri melakukan satu kemaksiatan atau ketidaktaatan yang bersifat syar'i kepada suaminya, maka suami melakukan terapi kepada istri, ilaj kepada istri. Misalnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mengasingkan atau membiarkan mereka di tempat tinggal mereka, tempat tidur mereka tidak disentuh, tidak digauli sebagai istri, gitu ya. Ini sebagai hukuman untuk mereka supaya mereka merenung dan akhirnya kemudian sadar kembali kepada ketaatan kepada Allah dan juga kepada suaminya. Kemudian tentang nusus ini nanti tentu ada pembahasannya tersendiri. Tetapi kalau pelanggaran dari sisi suami dan kemudian istri yang sudah tidak merasa pernikahan bisa diselamatkan, mengajukan khulu' tadi ya, maka konflik ini bisa terjadi. Tentu kalau memungkinkan masih ada islah, ya kalau tidak bisa menyampaikan sendiri soal islah ini antar pasangan, maka hendaklah baik masing-masing pihak menunjuk hakam, menunjuk seorang juru damai dari pihak suami ada, dari pihak istri ada, untuk kemudian merundingkan bagaimana bisa terjadi islah, bagaimana terjadi perbaikan ikatan pernikahan yang kemudian sedang guncang karena adanya perkara-perkara yang menjadi penyebabnya. Nah, ini hakam ini juga harus adil, orang-orang yang terpilih yang bisa mengupayakan sebuah islah, bukan yang memang sengaja hendak memisahkan suami dengan istrinya. Yang berikutnya, kalau ada soal-soal konseling, konsultasi rumah tangga, maka sebaiknya konsultasi itu dilaksanakan berdua dan masing-masing kepada kalaupun masing-masing, maka sebaiknya kepada pasangan suami istri, konsultan yang pasangan suami istri yang juga bisa masing-masing untuk melakukan islah, gitu ya. Jadi jangan sampai seorang istri mengkonsultasikan hubungannya dengan suaminya, pernikahannya dengan suaminya yang ada di ujung tanduk yang sedang bermasalah, mungkin kepada seorang konsultan laki-laki atau seorang ustadz. Ini khawatirnya ya, namanya syaitan ya, itu bisa membuka pintu-pintu kerusakan yang lebih luas, gitu ya. Termasuk adanya takhbib tadi, membuat seorang benci kepada pasangannya karena ya menanggapi curhat, kemudian justru melahirkan si pasangan ini benci kepada suaminya yang sah, gitu, dan lain sebagainya. Ya kalau si istri ini mau berkonsultasi, sebaiknya kepada seorang ustadzah. Kalau kemudian suaminya perlu menyampaikan apa yang harus disampaikan karena memang tidak bisa menilai itu dari satu persepsi saja, dari satu sudut pandang saja, maka hendaklah suaminya juga berkonsultasi kepada suami dari ustadzah tersebut. Jadi masing-masing bisa dikomunikasikan menjadi hakam, gitu ya, menjadi juru damai. Kalau ini yang dikehendaki adalah sebuah islah, hal yang ma'ruf. Ini khawatirnya kalau tidak dilaksanakan dengan cara demikian, justru akan menimbulkan persoalan-persoalan yang semakin rumit dan akan lebih memicu terjadinya perpisahan dan perceraian yang memang selayak mungkin dihindari kalau masih mungkin untuk dihindari. Kecuali tadi, catatannya kecuali terjadi perkara-perkara yang merusak, yang melanggar hak-haknya Allah. Suami misalnya nggak sholat, kemudian juga melarang istrinya ibadah, melarang istrinya taklim, melarang istrinya melakukan hal-hal yang ma'ruf, yang baik menurut agama, yang khair, gitu ya. Maka ini kan sudah hal yang merusak. Maka yang demikian, ya apalagi kalau suaminya maksa istrinya ikut bermaksiat dengan dirinya, na'udzubillah min dzalik, gitu ya. Maka ikatan ini harusnya diputuskan untuk menjaga kebaikan salah satu pihak yang bisa diselamatkan, dicontoh. Demikian saya kira sebagai pengantar diskusi kita yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.